dengan mata, berbicara dengan hati, penuh empati dan tanpa pretensi. Bungong jempa megah di Aceh. Bungong terlebih indah lagoina. Bungong jempa megah di Aceh. Bungong terlebih indah lagoina. Putih kuning menjambu merah, bunga siulah indah lagoina. Putih kuning menjambu merah, bunga siulah indah lagoina. Sebuah kecelakaan kecil telah menjadi titik pijak yang membulatkan tekad pria Aceh ini untuk berkarir di dunia akting. Beragam peran kecil didapatkannya dan akhirnya ia berhasil mendapatkan peran utama di sebuah sinetron yang sangat panjang. Peran inilah yang melontarkan namanya ke puncak karirnya, ke puncak popularitasnya, sehingga ia berhasil meraih gelar aktor terfavorit dalam Panasonic Awards 2009. Sahabat kita semua, teman kita semua, Teuku Wisnu. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Baik, Thank baik. you. Silakan. Iya. Oke. Saya itu lahir 10 November. 10 November. 10 November, tapi 10 November 2010, 2010. Teuku Wisnu dapat rezeki berpacaran dengan Shiren Sungkar. Iya. Kebetulan sekali, Mas ya? Kebetulan, dan 2013 10 November juga sudah bertekad untuk menikah di tanggal itu juga kan? Iya. Sebenarnya 10 November itu memang hari jadi kita ya. Iya. Hari pahlawan juga. Hari jadinya Mas. Hari jadi saya, tahunnya jangan ditanya. Tahunnya jangan ditanya. Tapi ya memang kalau untuk dibilang 10 November 2013 itu adalah keinginan kita, Wisnu sama Shiren, untuk masuk ke jenjang yang lebih serius lagi, ke jenjang pernikahan. Tetapi itu adalah keinginan kita, tapi kita bukan gimana ya? Kita ingin tapi kalau Allah berkehendak lain bisa jadi lebih cepat, bisa jadi mundur dikit. Tapi insya Allah kalau sudah ada Insya Allah, tekadnya. mudah-mudahan. Seperti halnya tekad seorang Teuku Wisnu yang pada satu hari mengantarkan saudaranya yang dari Malaysia itu ke rumah sakit pakai mobilnya tante, tapi terjadi kecelakaan. Iya, Mas. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi ini abang sepupu saya ya. Abang sepupu saya sebenarnya orang Aceh juga, tapi kuliahnya di Malaysia. Okay. Kuliahnya di Malaysia. Jadi waktu itu kebetulan abang saya minta ditemenin ke rumah sakit. Saya temenin. Kebetulan waktu di tol kita memang suka bercanda-bercanda gitu ya. Setelah bercanda malah nggak taunya ada kecelakaan karena di depan ada yang rem mendadak gitu. Saya yang bawa mobil, akhirnya terjadi kecelakaan dan saya waktu itu memang dalam posisi memang yang nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan, harus membayar ganti rugi itu karena memang tanggung jawab saya kan. Karena setelah berpikir saya pernah nonton teman saya, udah saya anggap seperti saudara saya juga, teman perjuangan dari Aceh juga, itu main sinetron. Siapa tuh? Namanya Gofal. Nah saya bilang sama dia, Val bisa nggak ya kira-kira gue butuh duit banget nih Val untuk bayar ya mobil gitu ya. Akhirnya Gofal bilang, lo yakin lo? Iya yakin banget nih, tapi saya waktu itu memang ada kepercayaan diri saya tuh memang rendah sekali Mas. Saya tuh nggak pede orangnya, saya malu-malu orangnya ya, takut di depan umum seperti ini gitu, takut sekali gitu. Akhirnya saya bilang, boleh nggak
gue jadi yang naga-naga aja deh, pakai topengnya segala macam gitu. Jadi naganya. Iya gitu, cuman akhirnya setelah itu saya coba, Gofal juga bantu, kita ikut casting beberapa kali ditolak, dan karena punya tekad dan niat dan punya impian mas sebenarnya. Berawal Itu yang dari utama, impian, niat, dan akhirnya benar ada actionnya, usaha, akhirnya berjalan dengan lancar, dan doa jangan lupa. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Culunnya pacarku yang pertama itu. Culunnya pacarku sinetron pertama yang Sinetron benar-benar pertama. saya ada kontraknya. Gitu. Ada kontraknya, tadinya enggak gitu kan. Nggak ada. Yang iklan shampoo itu? Alhamdulillah itu iklan pertama saya. Iklan ya. pertama. Iklan rambut ya. Dan alhamdulillah setelah itu berjalan lancar, saya main film, dan itu pertama kali saya ketemu sama teman-teman sahabat-sahabat saya. Ada Dude Herlino, ada almarhum Big Diki, ada Oka Antara. Almarhum Big Diki Iya, ya. waktu itu sutradara ada Thomas Nawilis. Jadi Thomas ada beberapa Nawilis. teman yang lain, Stanley dan yang lain-lain. Honor pertama berapa sih? 500.000 per episode. 500.000 per episode. Iya. Sebelum culunnya pacarku malah lebih rendah lagi pasti kan? Itu malah bayarnya 100.000 mungkin. 100.000 kita ambil ke kantornya dia. 100.000 berapa gitu? 120. 120.000. Habis berakting langsung datang ke kantor ngambil Kumpulin cash. dulu mas. Oh kumpulin dulu. Dulu berkas-berkasnya dikumpulin. Sampai sana malah dibilang, oh belum waktunya, mungkin tunggu bulan depan. Aduh saya kesini aja pakai biaya, pinjem lagi. Untuk honor 120-an ribu. 120.000. Tapi akhirnya nama mulai saya kenal betul nama Wisnu itu ketika main di Lentera Merahnya Hanung Bramantyo. Iya. Ada kejadian di mana dirimu dimarahi oleh Hanung Bramantyo? Iya mas, itu jadi memang waktu itu saya memang berakting, saya berpikir ya berakting itu adalah suatu hobi, kita menyalurkan hobi dan kita hanya berakting gitu ya. Dan setelah saya baca skenario, saya menghafal, jadi saya berpikir acting ya udahlah. Cukup dengar seperti itu Hafal aja. skenario, kita tahu ceritanya seperti ini dan ya udah berakting gitu. Tapi setelah ngobrol saya ada satu scene di mana memang beradegan yang saya kira cuma obrolan santai dan saya tidak berpikir ini dialog adalah ada pesannya gitu. Ketika saya berdialog, tiba-tiba Mas Hanung datang marah-marah. Datang pertama dengan yang suara yang mungkin ya bikin takut orang pemain-pemain lah ya. Kamu ngerti nggak dialog itu apa? Karena saya takut mas ya mungkin dan malu kalau misal saya bilang enggak, saya bilang iya saya tahu mas gitu. Oh ya udah kita ulang, take, ulang, di-cut lagi, dia maju lagi ke on set, dia langsung masuk dan bilang kamu ngerti nggak sebenarnya? Saya jadi takut mas kan, saya langsung berpaling ke teman-teman saya, ngerti nggak? Teman-teman saya oh ngerti. Ya udah akhirnya saya bilang ngerti lagi. Ketiga kali langsung dia marah, dia tendang tong sampah kalau nggak salah itu. Tendang tong sampah. Kamu ngerti nggak? Jadi ya udahlah akhirnya gitu. Aduh, saya benar-benar yang aduh gimana nih ya. Karena setelah selesai syuting dan akhirnya diselesaikan ya syutingnya ya. Saya pulang, saya dipanggil sama Mas Hanung. Kita ngobrol lah. Ya setelah ngobrol, saya dapat suatu apa ya mas ya. Pesan singkat dari Mas Hanung tapi begitu dalam buat saya. Dan di situ mungkin salah satu titik balik saya mungkin dalam arti saya benar-benar harus serius dalam berakting. Acting bukan hanya berakting, bukan hanya menghafal skenario terus kita berakting di depan kamera, bukan itu. Tapi kamu benar-benar harus mengisi, benar-benar harus pahami apa isi ceritanya, apa karakter kamu, dan kamu bisa menjadi orang itu gitu. Akhirnya Jadi dibutuhkan penghayatan yang dalam. penghayatan, totalitas, Mas. Totalitas. Jadi ya setelah itu saya sangat berterima kasih sama Mas Hanung. Karena dari situ saya benar-benar belajar Mas. Saya dulu nggak suka baca buku, saya baca komik juga bagus sebenarnya. Cuma saya hanya suka baca komik ada gambarnya segala macam dan setelah itu saya dinasihatin disaranin sama Mas Untuk Hanung banyak untuk membaca. banyak baca buku. Itu gudang ilmu, kamu akan banyak dapat ilmu di situ dan benar sekali. Jadi kesan itu cukup dalam dan menjadi modal juga buat Benar banget. seorang Wisnu untuk maju ke depan ya. Iya. Tapi kalau Lentera Merah kan sebelum Lentera Merah kan Gue Kampung Jatuh Cinta itu ya. Iya. Yang Thomas Nawilis. Baru Suka Sama Suka yang dengan Coki Sitohang segala itu. Sama Coki Sitohang, sama Reski Aditya dan Laudya Cynthia Bella juga. Dengan Laudya Cynthia Lentera Bella. Merah juga Laudya Cynthia Bella. Itu yang membuat seorang Wisnu jadi lupa cita-citanya bahwa mau menjadi insinyur seperti Bapak ya. Jadi cita-cita ya. Kalau misalnya cita-cita memang kita
jangan ada batasnya mas ya. Ya sama seperti impian gitu. Jangan ada batasnya, memang kita harus benar-benar cita-cita itu paling tinggi. Jadi waktu itu ketika saya bingungnya cita-cita saya itu selalu berubah. Dan mungkin dibilang pelin-pelan, iya. Pertama ngeliat papa, aduh, ngeliat pakai jas segala macam. Apa sih ini? Orang bilang baik, teman-teman saya bilang insinyur. Ya aku bilang, akhirnya saya ketika ditanya waktu SD, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur, tapi saya nggak tahu arti insinyur itu apa gitu. Setelah ngeliat, terus kelas 3 saya ngeliat tentara, ngeliat wah gagah banget ngeliatnya. Akhirnya saya bilang, wah saya pengen jadi tentara biar gagah, pakai seragam gitu. Kelas 4, kelas 5 berubah lagi. Saya suka bola, main bola sama teman-teman, ikut klub bola di Aceh. Akhirnya main bola di pantai di belakang mas ya, ketika airnya surut kita main bola di pantai. Akhirnya berubah lagi jadi, pengen jadi pemain bola, berubah terus. Walaupun mengagumi Inter Milan kan? Oh sangat mas. Sangat banget. Nanti kita akan bicara tentang tokoh yang kita kagumi di Inter Milan. Tapi yang menarik satu, saya ingin mengungkap cita-cita dia menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Hati. Makan cendol bersama dengan teman-teman. Iya. Itu dari siapa tuh? Kita hanya teman terdekat yang tahu. Bagi saya salah satu kota terindah di Indonesia itu Aceh. Sigli misalnya, pantainya sangat indah. Kalau tidak percaya kita akan cerita dengan Wisnu. Inu kecil, seperti waktu kecil dipanggilnya Inu sama orang tuanya. Sampai sekarang masih Inu. Diajak pindah ke Aceh dan tinggalnya di ibu kota Pidi, di Sigli ya. Iya. Ini Inu kecil itu. Itu tolong dong dihilangin tadi. Iya di masa waktu kecil. Kalau mama memang asal Jawa. Asal Jawa. Iya. Kalau papa yang asli Aceh. Papa Ya? asli Aceh. Kalau papa. Di pantai, seorang Inu kecil kan hobi betul main bola ya. Sangat hobi. Jadi kebetulan rumah saya itu di belakangnya adalah pendopo, rumahnya bupati. Rumah bupati. Iya rumah bupati. Pas depan rumah bupati itu ada pantai. Nah pantainya kalau misalnya kita sore kan surut mas, itu Iya. kita main bola di situ. Main bola di Di pantai pantainya, itu. iya, Iya. di pantainya itu. Kalau sore air naik lagi, pasang lagi. Iya pasang lagi. Kalau misalnya lagi surut kita main. Tapi ya intinya memang saya kangen ya mas ya. Kalau misalnya kita Sama Aceh. Oh kangen banget. Karena selama di Jakarta saya kalau untuk nemuin pantai seindah Aceh mungkin agak susah gitu. Tapi ya intinya ya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata mas. Kekangenan saya. Kenang-kenangan di Aceh. Kenang di Aceh. Kenang di Aceh. Dan di Aceh juga seorang Inu ini berlatih taekwondo, Iya benar. berlatih tari saman. Iya. Dulu memang suka beberapa kali pernah ikut bela diri, karate dan taekwondo. Dan kalau misal tari saman, ya itu salah satu bentuk cinta saya terhadap daerah saya. Karena selama ini kita kalau lihat teman-teman baik suka yang tari yang di luar Indonesia, salsa lah segala macam ya. Tapi ketika kita mencintai kebudayaan kita, itu suatu bentuk rasa cinta kita, apresiasi kita terhadap daerah kita juga Daerah gitu. sendiri. Iya. Mau lihat dia nari tari saman nggak? Oke, saya mau ikut. Mau dilatih. Sedikit. 1, 2, 3. Yahu Allahu Allah Eha. Salah tangan mas. Balik lagi. Ya. Allah Ehai Allahu. Gitu aja. Dia masih hafal. Punya bakat tapi punya bakat mas Maman. Artinya
Orang Aceh jangan kaget kalau tiba-tiba sosok yang sangat cinta dengan Aceh ini mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur Nangro Aceh Darussalam kan? Punya tekad untuk itu juga? Mungkin teman-teman saya, mas, teman dekat saya mungkin tahu kalau saya memang sangat mencintai Aceh. Sangat mencintai Aceh. Sangat mencintai Aceh, dan saya sewaktu saya di Jakarta, saya melihat saudara-saudara saya di Aceh, pendidikan di Aceh, pembangunan di Aceh memang sangat tertinggal sama daerah-daerah lainnya. Di situ saya balik lagi ke cita-cita saya dan impian saya, mas. Bagaimana sih membangun Aceh? Bagaimana saya bisa berkontribusi untuk Aceh? Akhirnya cuma tercetus di pikiran saya cuman, apa saya jadi kepala daerah di sana ya? Biar saya bisa memajukan Aceh gitu. Jadi tetap tekad untuk membangun Aceh tidak pernah surut kan? Saya cinta Aceh, mas. Sangat cinta Aceh. Banyak yang tidak tahu bahwa selain berdarah Aceh, Tuku Wisnu juga berdarah Jawa. Itali, mas. Italia? Iya. Wah, Itali. Bayangin nggak? Dan kakek dari ibunya Tuku Wisnu itu adalah pahlawan nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo. Iya, mas. Iya kan? Jadi masih punya darah pahlawan tuh. Makanya saya jadi tanggal 10 November, mas. Memilih 10 November ya? Enggak, bercanda. Karena sosok penggagas, salah satu penggagas berdirinya Budi Utomo ya. Lalu ada lagi nggak yang dikangenin di Aceh dari tadi selain siglinya, selain tari samanya, atau selain keinginan untuk membesarkan Aceh? Kehidupan sosialnya mungkin, mas. Kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya. Keakrabannya juga keras. Benar banget. Oke, saya ingin buktikan. Saya ingin menelpon langsung seseorang dari Aceh. Aduh, siapa nih? Assalamualaikum. Halo, Wisnu. Daus ya? Ini teman waktu sama-sama di SD SMP yang ikut main saman atau main sepak bola nih. Iya. Ya. Yang ikut Teman-teman satu sanggar, teman satu main bola, teman-teman main dari jembatan terjun bebas ke sungai. Halo. Iya, halo. Anca kan? Siapa namanya ini? Iya, Ya, betul Anca. Iya, Anca. Polisi dia, mas, sekarang, mas. Oh, sekarang polisi. Sekarang polisi. Itu tuh. Yang kanan. Yang paling kanan. Yang paling kanan. Oke. Iya. Anca, Iya. apa yang paling dikenang dari seorang Inu, Anca? Apa ya? Suka makan kayaknya tuh. Apa yang paling sering dia makan ya? Suka comot-comot yang memakan gitu, suka Sudah kerjain iseng gitu. sebenarnya. Termasuk yang suka jahil ya kalau di sekolah. Ya suka buat lucu tuh di kelas, kalau di kelas. Paling ya suka buat lucu lah kalau lagi guru ngajar. Dianya ketawa-ketawa aja tuh sama Dedi tuh. Bukannya digambar ya, Aca ya? Punya. Itu juga lagi sama Faisal ini. Oh, sama Agus. Jadi Iya, teman lagi saya sama lagi ini Agus. Agus, mas. Iya. Ini pegawai bank dia. Pegawai Ini juga bank. ada Iya. Agus nih. Iya. Agus, Gus, Sal. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal. Ya, sehat bos. Alhamdulillah. Apa yang paling dibanggakan dari seorang Tengku Wisnu setelah dilihat di layar kaca, Mas Faisal? Yang paling di ini sih isunya sih sama kita dia juga nggak gimana ya, maksudnya dia juga masih sama seperti yang dulu. Iya. Jadi sekalipun dia sudah terkenal, dia juga sama teman-teman lamanya juga dia masih kenal, masih suka komunikasi gitu. Iya. Iya, gitu. Sering telepon-teleponan gitu. Jadi masih sering telepon-teleponan ya? Iya. Iya, masih sering teman-temanan, masih sering sering ketemuan juga sih. Kalau Inu nanti mencalonkan diri jadi gubernur Nangron Aceh Darussalam, ikut didukung nggak? Tim suksesnya, Wah, mas. kita siap jadi tim sukses lah Oh, pokoknya iya. tuh ya. Ada tim sukses ya? Tim sukses. Tim suksesnya lah dari Aceh. Oke. Harapan untuk Wisnu, Anca, dari Anca dulu. Iya. Ca, Kalau untuk harapannya sih, ya kedepannya semoga bisnis terus
karirnya, terus ya kalau bisa tetap stabil lah gitu, tetap Makin sukses stabil, ya, kalau Cek. bisa Amin. bahkan menanjak gitu lah. Amin, Jadi amin. eksis terus di dunia entertainnya, ya apa yang dia geluti sekarang itu bisa langsung bisa tetap sukses lah itu. Amin, amin. Amin. Oh, dari Faisal? Ya, kalau dari aku sendiri sih harapannya Wisnu semoga karirnya lebih cemerlang ke depannya, Amin. bisnisnya juga tetap berjalan, semoga sukses. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan cepat realisir lah ya pernikahannya nanti ini ditunggu nih. Diundang nanti Gus. Salah. Makasih banyak Faisal. Dan Anca ya. Oke. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waktu lulus SMA, Iya. sempat ingin ikut SPMB waktu itu apa ya? SPMB, Oh, SPMB untuk masuk kuliah kan? Iya, masuk kuliah. Tidak lulus lalu bertekad untuk sekolah di Malaysia. Iya, bener banget. Sempat bikin perpisahan yang makan cendol bersama dengan teman-teman. Iya. Itu dari siapa tuh? Itu hanya teman terdekat itu. Bikin pesta-pesta. Bukan pesta Mas, jadi ya kebetulan waktu itu saya kan memang mau masuk kampusnya Mas. Masuk UI ya. Masuk UI tapi nggak lulus saya. Nggak masuk ya. Akhirnya saya mencoba ngobrol sama papa saya ya. Papa bilang, itu Bang Alif yang saudara saya bareng kuliah di Malaysia ya. Dia bilang, coba kamu ke Malaysia, mudah-mudahan bisa kamu di sana. Akhirnya cobalah di sana. Nah itu yang kemudian perpisahan dengan makan cendol bersama. Perpisahan, nah perpisahan bilang, aduh, gue nih mau pergi nih ke Malaysia nih, udah mendingan kita farewell gitu. Farewellnya dengan makan cendol bersama. Makan cendol bersama Baik, yang stop di situ. Ya, oke. Karena nanti kita akan bicara lebih banyak kenapa kemudian setelah ke Malaysia balik lagi ke Indonesia dan akhirnya berkarir di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mata Hati. Cuplek-cuplek sewangnya tinggal lantar. Kamu ketutang gudang ego lerak-leres apa guyu deleng ake sir ponggele kosong sir ponggele kosong. Saya juga sudah bilang sebenarnya sama Shiren ya. Saya bilang kalau saya menikah, saya mau bawa ibu saya. Karena yang menjaga ibu saya harus, saya sebagai anak laki-laki, memang harus menjaga ibu saya. Sampai saya menikah, sampai mereka tua, sampai mereka sudah tiada nanti. Kalau kita masuk ke timeline, ke Twitter, banyak sekali penggemar-penggemar Wisnu, sehingga nama-nama belakangnya pakai nama Wisnu semua dan paling sering menyerang saya. Ada Wishholic, ada Wisnu, ada Wisner, dan hari ini hadir dari Friendstar. Iya. Coba pamerkan foto-foto Wisnu. Wow. Ini Friendstar yang khusus untuk Tengku Wisnu Band atau Iya. Tengku Wisnu Band? Baik, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang Tengku Wisnu Band, tapi yang pasti Wisnu, di Malaysia tidak bertahan lama ya? Tidak bertahan lama Mas. Tidak kuliah juga, tidak sempat kuliah Tidak juga? boleh juga jadi ya. Sebulan saya di sana. Sebulan di sana, Sebulan saya. akhirnya balik ke Jakarta, Balik lagi. berkarir ke Jakarta dan bertemu dengan kemudian sinetron Cinta Fitri yang setahu saya bukan sosok Farel kan, hanya dapat harusnya satu episode yang langsung meninggal kan? Iya, benar. Itu gimana ceritanya? Aku datang ke lokasi syuting dengan penuh semangat, dengan mobil hardtop aku yang pemberian papa. Sampai di lokasi syuting, aku tanya, sorry Mas, skripnya boleh lihat? Oke, baca. Kamu sini nih ya?
Oke, saya buka lembaran yang disuruh untuk nanti adegannya. Terus, Mas, maaf, ini saya mati, Mas. Saya tanya gitu, ini mati, Mas? Iya. Sorry, ini satu episode doang? Iya. Oh, ya alhamdulillah, Mas ya. Ya udah, akhirnya saya langsung yang kaget juga, shock juga kan. Beberapa hari kemudian, saya nggak tahu ya, Mas ya. Saya percaya sekali dengan kekuatan doa ibu. Dua orang tua, ya. Doa ibu, saya sangat percaya sekali itu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian mungkin karena didoakan sama ibu saya, tiba-tiba ditelepon lagi. Peran utamanya diganti, kamu jadi peran utamanya. Kekuatan doa ibu. Dan setahu saya ibu Wuh Apuri ya, Asal Puri. dalam keadaan stroke kan. Iya. Apa yang bisa dibayangkan tentang sosok ibu Wuh di mata seorang Wisnu? Mama itu, jujur saya bisa jadi seperti ini karena mama sebenarnya. Karena ajaran dari mama, pembentukan karakter dari mama juga ya. Mama itu orangnya sangat disiplin, Mas. Kakek, Mbak Kakung, papanya mama, itu adalah polisi militer. Jadi didikan militer dan disiplin yang diajarkan kepada anak-anaknya itu tertular kepada mama saya dan akhirnya ditularkan lagi ke anaknya, saya. Benar-benar keras, disiplin. Terus kalau misalnya papa saya, mungkin kebalik, Mas. Jadi papa saya itu orangnya penuh canda tawa, lemah lembut gitu ya. Mama saya juga lemah lembut, cuman mungkin memang karena disiplin dan keras didikan dari Pak Kakung, akhirnya memang mendidik saya seperti itu juga. Tapi ya di balik itu semua, saya sangat mencintai ibu saya sangat mencintai mama saya sangat mencintai papa saya sangat menghormati mereka, dan saya juga sudah bilang sebenarnya sama Shiren ya. Saya bilang kalau saya menikah, saya mau bawa ibu saya. Karena yang menjaga ibu saya harus, saya sebagai anak laki-laki, memang harus menjaga ibu saya. Sampai saya menikah, sampai mereka tua, sampai mereka sudah tiada nanti. Di kursi roda terus ya? Kursi roda, Mas. Iya, sampai sekarang. Udah sekitar 9 tahun mungkin di kursi roda. Iya. Apa kenangan masa kecil dengan ibu yang tidak bisa dilupakan dan kemudian tahu ibu tiba-tiba harus selamanya berada di kursi roda? Sampai sekarang saya masih berharap ya, Mas ya, ibu saya akan sembuh, maksudnya dalam arti bisa berjalan dan bergerak normal seperti yang lainnya. Saya punya impian itu dan saya selalu berdoa. Kalau misalnya dibilang dulu kenangan yang paling saya tidak bisa lupakan adalah didikan ibu sih, didikan mama ya. Benar-benar disiplin, benar-benar sangat menghargai waktu, benar-benar sangat yang nama pendidikan sangat diutamakan gitu ya. Dan jujur saya waktu pindah pertama kali ke Jakarta itu karena pendidikan. Kan termasuk meninggalkan mama waktu itu. Akhirnya meninggalkan mama, saya pindah ke Jakarta. Sempat kecewa sama saya karena nilai saya terpengaruh lah maksudnya. Karena baru pertama kali ke Jakarta, wah gila, jadi main sama teman-teman segala macam. Dan pendidikan saya jadi anjlok sekali gitu ya. Tapi di balik itu semua orang kan punya kesuksesan di bidang masing-masing, Mas ya. Mungkin ada di dunia pendidikan ataupun di dunia lain. Saya mencoba di dunia entertainment, di dunia acting, saya total di situ. Dan alhamdulillah, mama saya yakin bangga sama saya. Dan kemudian kamu membawa mama ke Jakarta. Iya, karena saya berpikir juga, Mas ya, ketika saya syuting, saya pulang ke rumah, saya nggak menemukan apa-apa, Mas. Hanya rumah kosong dan apa sih ya? Buat apa saya pulang malah? Saya pikir gitu. Buat apa saya pulang? Malah saya suka nginep di rumah teman saya biar merasakan namanya suasana keluarga. Karena kan ada orang tuanya juga ya. Ngobrol sama orang tuanya segala macam gitu. Dan akhirnya saya telepon mama, tolong tinggal dong di Jakarta, temani anak mama ini gitu. Mama memang sangat mencintai saya. Akhirnya dengan berat hati sebenarnya pindah ke Jakarta karena papa kan masih kerja di Aceh. Jadi ya karena papa juga, ya udah kamu tinggal sama Inu lah gitu. Ya udah akhirnya sekarang mama tinggal sama saya di Jakarta. Iya. Dan satu kakak Wisnu meninggal. Iya, almarhumah Mbak Tria. Almarhumah Mbak Tria meninggal. Itu anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Jadi Wisnu anak keempat ya. Saya anak keempat. Anak keempat, baru satu di atas Wisnu yang
meninggal karena bronkitis waktu itu. Iya, sudah punya, ya bisa dibilang seperti itu sih Mas ya. Suatu hal yang sangat terpukul saya waktu itu, apalagi mama saya ya, karena anak cewek yang paling kecil. Anak cewek yang paling kecil yang salah satu, semua sayang sebenarnya ya, mungkin salah satu yang paling dimanja lah sama mama saya gitu ya. Sangat terpukul, tapi ya kita tidak boleh jatuh karena hal seperti itu ya Mas ya. Dan ini bikin saya jadi suatu pelajaran lah mungkin buat saya juga, menghargai kesehatan mungkin Mas. Saya sangat menghargai kesehatan, mungkin ya seperti tidak merokok, ya kehidupan dengan pola hidup yang sehat. Ya kita kan bisa ambil hikmahnya Mas ya dari itu semua gitu. Baik, kita akan bicara lebih banyak lagi dengan Wisnu. Kita akan bicara bagaimana kemudian Wisnu akhirnya memilih Shiren dan sudah sempat jalan-jalan bersama ke Eropa, Iya. bersama ibu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mata Hati. Every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more. Saya bisa berjalan sekarang seperti ini ya karena keluarga, Keluarga besar. karena ajaran dan didikan mama saya dan papa saya, karena dukungan dari keluarga saya. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Sekedar mengingatkan ketika kakak Wisnu itu Menar, Denny dan almarhumah Tria Iya. yang telah pergi, dan kemudian sang ibu Wuwuh ya, ibu Wuwuh yang alhamdulillah meski dalam keadaan masih sakit sempat diajak jalan-jalan ke Eropa bersama keluarga Shiren waktu itu. Iya. Terwujud cita-citanya ya, yang diinginkan Salah oleh satu ibu. ya, hal yang pingin saya wujudkan juga ya, karena mama juga pengen wujud. Selain itu juga mama katanya mau umroh lagi, tapi harus saya mau bareng sama saya gitu. Bareng sama ini. Waktu itu kan sama papa ya. Dan ketika besar punya ponakannya paling takut sama dia karena galak. Kalau sudah melototin ponakan pasti lari ya, pasti takut ya. Bukan. Jadi sebenarnya ponakan saya ini kan, saya juga nggak tahu kenapa bisa takut sama saya ya. Maksudnya, saya suka bercanda karena takut kalau misalnya Om Minu lihat tiba-tiba nangis. Loh, kenapa nangis gitu? Akhirnya dikasih tahu sama mamanya. Nggak tahu tuh sebenarnya kamu takut gitu. Jadi malah saya bercanda-bercandain kalau tiap ngeliat dia saya melototin, nangis. Malah tambah nangis. Saya lucu soalnya anak-anak kecil kayak gitu. Dan tapi meski kelihatan galak di ponakannya, sekarang ikut membiayai kuliah salah satu ponakan ya, anaknya adik ibu ya. Bukan anaknya, itu ponakan saya, Ponakan kan ya? Kak Menar. Anak Kak Menar Iya. yang di Universitas Brawijaya itu. Benar banget Mas. Jadi saya melihat abang ya, Muhammad Iya. Afrizal namanya. Cuman saya manggilnya abang. Abang ini adalah salah satu keponakan saya yang memang cukup berprestasi ya Mas ya. Dia punya keinginan dan nggak ada salahnya. Bukan saya punya keinginan untuk membantu lah. Apalagi ini keluarga saya juga gitu. Dan alhamdulillah
dia tidak mengecewakan saya juga. Dia pengen Prestasinya bagus terus. prestasi saya bagus. Ya walaupun tidak paling terbaik, tapi saya selalu menganjurkan dia untuk menjadi seorang harus yang jadi yang terbaik. Saya bilang gitu ya. Arti keluarga besar buat seorang Inu apa sih? Keluarga besar. Mungkin itu adalah keluarga besar itu udah segalanya buat saya Mas ya. Karena kalau menurut saya menjadi seperti ini, saya bisa berjalan sekarang seperti ini ya karena keluarga. Karena keluarga besar. Karena ajaran dan didikan mama saya dan papa saya. Karena dukungan dari keluarga saya. Karena doa dari mereka, saya bisa menjadi kuat dan bisa jalan seperti ini Mas gitu. Dan arti fans buat Wisnu. Wah, fans adalah salah satu yang mendukung karir saya, yang bisa menjadikan saya seperti ini juga. Tanpa dukungan mereka semua, saya tidak akan bisa menjadi seperti ini, Mas. Doa dari mereka sangat berarti. Bahkan saya waktu itu menang Panasonic Award tahun 2009 itu karena SMS dari mereka semua juga. Teman-teman gitu. yang menggerakkan ya. Iya. Satu orang yang mau mewakili teman-teman Friendster, silakan Siapa? naik. Woi. Indri. Sini Indri. Itu apa Indri? CD. Ya. Itu CD-nya Wisnu. Dapat tanda tangan Wisnu kapan itu? Ini waktu Pegang mic-nya. Mic-nya pegang. ini pas lagi Kawisnya perform di salah satu stasiun TV. Satu stasiun TV. Acara. Kenapa mengagumi Wisnu? Dia baik sama fans sama itu terus alim. Terus Memang alim ya? Alim. Nama saya belakangnya Alim, Mas. apa ya? Banyak deh. Ini yang ada cerita yang teman-teman dari Jakarta bisa naik mobil bareng-bareng hanya untuk nyanyi sampai ke Semarang itu gimana ceritanya? Itu, aduh, harus diberikan apresiasi yang sangat tinggi Mas untuk mereka, Mas. Benar-benar, itu saya benar-benar tersentuh gitu waktu itu. Benar-benar mereka semua datang ke Semarang ya? Iya, Semarang Itu naik mobil. Iya, Berapa orang? Ada sekitar berapa orang? 9 ya? 9 orang. Kenapa tiba-tiba bertekad? Kan bisa nonton Wisnu di Jakarta. Enggak, waktu itu off air juga Mas. Off air. Dan waktu itu promo album. Promo album. Lalu bertekad ke Semarang. Hanya untuk mendukung Wisnu. Aduh, thank you banget. Apa lagi yang membahagiakan menjadi fansnya Wisnu? Perhatian sama fans. Jadi Kak Wisnu tuh apa ya, ramah sama fans sama kita. Terus kalau misalkan ada acara-acara kumpul dia selalu mau gitu. Jadi kita bisa tahu Kak Wisnu lebih dekat gitu dari ajarnya kumpul itu. Baik. Terima kasih Indri. Terima kasih teman-teman Friendster sudah hadir di sini. Kita akan bicara lebih banyak lagi tentang apa yang hendak diraih lagi ke depannya oleh seorang Teuku Wisnu. Tetap di Mata Hati. Kalau ditanya, apa sih makna ibu? Saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata sebenarnya Mas. Tapi kalau ditanya, urutan keberapa sih ibu? Urutan pertama ibu, urutan kedua ibu, urutan ketiga ibu, urutan keempat baru ayah saya. Akhirnya sang juara gitar klasik Asia kembali ke Mata Hati. Jupin Kristianto. Setelah sekian lama menghilang, nah kita akan bicara lagi dengan Wisnu. 10 November 2013 setelah 3 tahun berpacaran, insya Allah
menjadi tekad untuk menikah dengan Shiren. Mudah-mudahan. Iya. Sedemikian besar makna Shiren buat seorang Teguh Wisnu. Shiren ini, jadi saya punya keyakinan juga mas ya. Setelah saya baca buku, salah satu buku favorit saya, ya, jadi ada yang namanya sepasang bidadari. Siapakah sepasang bidadari ini? Bidadari pertama adalah ibu saya, ibu kandung saya. Dan bidadari kedua adalah istri saya nanti. Jadi Shiren ini adalah calon istri saya, mas. Jadi dibilang seberapa besar? Sangat besar. Karena ketika dia menjadi istri saya, ibu dan istri adalah kekuatan besar saya untuk menggapai impian-impian saya yang belum terwujud. Itu mas. Dan itu yang akan disatu rumahkan nanti kan? Ya. Shiren juga udah setuju serumah dengan ibu. Setuju. Sudah setuju. Sudah setuju. 10 November 2013 tepat 3 tahun ya. Iya. Pacarannya. Kemudian dengan keluarga Shiren juga sudah semuanya sudah beres. Nggak ada utang lagi sih mas. Iya nggak udah beres. Semua sudah aman, sudah pernah berlibur bersama ya ke Eropa bareng-bareng kan. Mudah-mudahan ya mas. Insya Allah udah bisa tercapai di 10 November. Lalu target berikutnya dari seorang Prabu Kian Santang. Jadi kalau misal saya targetnya ya untuk sampai sekarang ini ya, saya mensyukuri lah mas ya apa yang saya kerjakan sekarang. Wih, ganteng banget itu mas. Jadi ya memang saya mensyukuri apa yang saya kerjakan sekarang. Seperti sinetron saya sekarang Raden Kian Santang. Iya. Saya juga membawa acara musik sama Shiren Kia Irwansyah. Orang selalu kaget dia bisa baca ikut acara musik. Padahal pernah jadi VJ MTV, finalis ya. Dulu pernah. Ya, pernah. Terus ya total sebenarnya mas. Ketika saya bekerja di dunia acting ataupun sekarang dunia baru, dunia presenting ya, saya akan total di situ. Tapi saya memang punya harapan dan punya impian usaha yang saya jalankan bersama teman-teman ini bisa semakin sukses, bisa berkembang lebih Itu akan besar. dibesarkan terus ya. Iya benar. Dan saya kaget loh, bahwa itu semua finalisnya Panasonic Gobel Award nominasinya kok bikin restoran bareng-bareng ya. Dude Herlino, Christian Sugiono, Adi Nugroho, Teguh Wisnu bersaing dalam satu ajang tapi kemudian berbisnis bersama ya. Iya. Sekarang sudah berapa tempat? Alhamdulillah sudah 7 cabang. Udah 7 cabang. Iya. Seorang bisnismen, seorang seniman, calon gubernur Nagro Aceh Darussalam. Apalagi yang ingin dicapai oleh Teguh Wisnu? Calon suami Shiren Sungkar. Apa ya mas ya? Kalau dibilang sekarang mungkin ya saya akan kerjakan apa yang saya kerjakan sekarang. Cuman ya itu mungkin saya punya impian yang sangat besar di dunia usaha, dunia bisnis. Saya sangat besar sekali. Saya ingin buka restoran yang banyak. Saya ingin buka bisnis di bidang lain, mungkin di bidang properti ataupun yang lainnya gitu ya. Karena akan lari ke bisnismen, menjadi seorang bisnismen nantinya. Insya Allah mudah-mudahan. Untuk sinetron setelah Kian Santang ada lagi? Sekarang sampai saat ini masih ini mas. Kian Santang ini belum ketahuan akan berhenti sampai kapan kan? Ratingnya kan masih bagus terus kan? Alhamdulillah masih bagus ya. Dan kemarin baru aja kita syukuran 300 episode di kantor MD. Iya. Masih jalan terus. Alhamdulillah. Kalau berpikir 10 tahun ke depan, Wisnu 10 tahun ke depan itu Wisnu yang akan memilih jalur yang mana? Cinta acting atau cinta dunia yang akan kamu geluti impian-impian kamu ini, yaitu dunia usaha ya. Ya. Saya cinta dua-duanya mas. Jadi kalau misalnya ditanya 10 tahun ke depan apa yang kamu pilih, saya tetap akan pilih dua-duanya. Akan terpilih kedua-duanya. Dan kembali satu kalimat, Iya. makna ibu. Kalau ditanya apa sih makna ibu, saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata sebenarnya mas. Tapi kalau ditanya urutan keberapa sih ibu? Urutan pertama ibu, urutan kedua ibu, urutan ketiga ibu, urutan keempat baru ayah saya. Dan nanti kalau ada istri saya, baru istri saya. Terima kasih banyak Wisnu yang hari ini meluangkan waktunya untuk mata hati dan menyatukan sang ayah dari Aceh ke Jakarta untuk menikmati akhir pekan bersama ibu dan ayah di Jakarta. Ada satu pesan yang menarik bahwa jika ingin mencapai apa yang diinginkan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan pernah berhenti bermimpi,
Dan dengan mimpi itulah kita berjuang untuk mewujudkannya. Sampai bertemu di Mata Hati berikutnya. Bisa ku berjalan di muka rumahmu, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Aku pun ingin tahu segera. Di manakah rumahmu? Siapa namamu? Sebutkanlah, ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta